dengarkan musik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Keluarga besar SDN Bruder Canisius yang terkasih dalam Kristus, di hari yang cerah, di hari yang indah dan penuh sukacita ini, kita berkumpul untuk merayakan tahun baru Imlek atau Sinsia tahun 2576. Pertama-tama kita mensyukuri tahun-tahun yang telah berlalu dan menyambut tahun baru ini dengan penuh harapan. Di tahun yang baru ini kita berharap membawa dan mendapat berkat yang melimpah, membawa dan mendapat keberuntungan yang lebih baik, dan yang terutama kedepannya kita menyerahkan hidup kita kepada kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Keluarga besar SD Bruder yang terkasih, marilah kita memulai tahun baru Imlek ini dengan penuh harapan, penuh sukacita agar keberuntungan kita lebih baik lagi di tahun ini. Menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, marilah di hadapan Tuhan yang Maha Mulia kita mengakui segala kelemahan dan kekurangan dengan berdoa, saya mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta alam, seluruh alam raya dan manusia adalah ciptaan-Mu. Kami keluarga besar Stepruder Canisius mengenangkan dengan penuh syukur segala anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat merayakan Imlek bersama di hari ini. Semoga tahun baru Imlek ini yang menjadi bukti kasih-Mu menjadi tahun syukur yang penuh berkat bagi kami, dan tumbuhkanlah senantiasa dalam hati kami iman, harapan, dan kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Orang Ibrani. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padaku, aku pokok
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Di hari ini, hari yang cerah dan penuh sukacita, kita keluarga besar SDKP Yesus merayakan Imlek bersama. Di awal tadi juga sudah saya katakan bahwa perayaan Imlek merupakan kesempatan untuk bersyukur dan mempersiapkan diri untuk menjalani tahun yang baru. Persiapan yang matang menunjukkan bahwa harapan-harapan kita pada tahun ini tentu lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Imlek tahun ini sangat luar biasa meriahnya. Banyak pernak-pernik dan hiasan yang bisa kita lihat. Contohnya di belakang situ banyak lampion yang berwarna-warni. Di depan sini juga ada hiasan yang berwarna-warni. Semua itu untuk memeriahkan Imlek Tahun Baru Cina. Yang mau dikatakan bahwa bukan hanya hiasan atau pernak-pernik warna-warni yang dipersiapkan, namun diri kita juga perlu disiapkan dalam menjalani tahun yang baru dengan penuh warna, penuh terang, penuh sukacita, dan penuh harapan yang lebih besar. Semoga keuntungan di tahun yang baru ini lebih baik dari keuntungan tahun yang sudah berlalu. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, sangat menarik bahwa Yesus dan para muridnya pergi dan mencari tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri dan beristirahat. Namun pada saat hendak bertolak dan berangkat, banyak orang mengetahui tujuan mereka sehingga mencari jalan lain untuk mengikuti Yesus dan murid-murid. Ketika tiba di tempat tujuan, Yesus melihat mereka dan berkata,
Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala, kalau Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pesan yang mau disampaikan dalam bacaan tersebut ialah usaha, harapan, tujuan, dan cita-cita yang kita lakukan, yang kita kerjakan di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang tidak berjalan sendiri, namun berjalan bersama sesama dan Yesus. Yesus yang menjaga dan menuntun kita dalam perjalanan kita tersebut. Saudara-saudara terkasih, tahun ini merupakan tahun bulan kayu, ya, sio yang ke-6 dari 12 sio. Dan ada banyak arti mengenai sio ular kayu ini. Namun dari banyaknya arti ada satu arti yang begitu menarik, yaitu transformasi atau perubahan. Seperti yang kita tahu bahwa pada suatu tahap, suatu waktu atau suatu masa tertentu, ular itu berganti kulit dari kulit lama menjadi kulit yang baru. Lalu pertanyaannya, apa transformasi atau perubahan bagi kita? Transformasi pada atau dalam diri kita dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, yang kecil tapi bermakna. Contohnya, tertib waktu, rendah hati, tidak nakal, rajin belajar, buang sampah pada tempatnya, melaksanakan janji siswa yang tiap Senin dibaca dan didengarkan bersama. Kalau yang belum melaksanakan janji siswa di tahun ini diharapkan untuk melaksanakan, dan yang sudah melaksanakannya tetap mempertahankan itu dan agar lebih baik lagi ke depannya. Dan juga kita dapat melakukan hal-hal sederhana dan baik lainnya untuk mencapai suatu perubahan bagi diri kita dan sesama. Kiranya di tahun baru Imlek ini membawa suatu perubahan yang baik dan berarti di dalam hidup kita. Gongsi Pacai, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa dan berseru kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Kita berdoa bagi gereja umat Allah. Semoga dalam tahun Imlek ini semakin maju dalam iman dan harapan dan kasih. Semoga kami dapat bekerja sama dengan baik antara pemimpin gereja dengan umat awam maupun sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para imam, biarawan dan biarawati. Semoga mereka menghayati Injil Yesus dan semoga hati mereka terbuka bagi semua orang, terlebih orang kecil, lemah, tersingkir dan difabel. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi anak-anak dan remaja. Semoga mereka menyayangi, menghormati, dan mentaati orang tua mereka. Semoga mereka rajin belajar di sekolah dan di rumah, serta selalu rukun dengan teman-teman mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Bapa,
membimbing kita agar tidak pernah lupa bersyukur kepadanya, serta sama-sama bergembira, entah karena dapat menerima, entah karena dapat memberi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Terkhususnya kita berdoa bagi anak teman kita, saudara kita Noel yang dirawat di rumah sakit dan akan menjalankan operasi. Kiranya melalui doa-doa kita dan lewat tangan para dokter, para perawat dan obat-obat yang dia konsumsi dapat memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak menyampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa Pencipta semesta alam, Engkaulah Bapa kami, dan bimbinglah kami dalam suka dan duka dan dalam setiap langkah-langkah kami. Dengarkanlah kiranya doa kami dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita satukan semua doa dan harapan kita melalui doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur, semoga karena persekutuan cinta kasih itu, hidup kami dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Dan semoga ibadat Imlek ini semakin menguatkan iman kami sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita dan melindungi kita, serta mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga besar Brunei Yesus yang terkasih, ibadat Imlek kita pada hari ini sudah selesai.